Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Hukum Kausalitas dan Hukum Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Saya kira hukum Allah di atas bumi berlaku atas siapapun, bukan karena saya kiai lalu saya disayang lalu tidak dihukum. Terus bagaimana maksudnya? Nah, kita ini artinya realisasi dari keagamaan kita kan pemahamannya seperti itu. Semua itu akibat dari sifat terjang kita sendiri. Itu kita secara relativitas, saya melihat semacam itu adalah dari kacamata diri saya, dari pikiran saya. Tetapi kalau Anda melihatnya dari kekuasaan Allah, ya tidak ada urusan dengan sebab musabab itu. Karena Allah menghendaki ngasih penyakit kepada saya, selesai. Paham dikit? Ini kan persoalan dari mana Anda melihat sudut pandang itu. Saya sebagai manusia tetap berlaku hukum kausalita. Tapi ketika yang Anda lihat adalah Allah, ya tolong Allah jangan dipaksa dengan hukum kausalita. Bukan sebab musabab. Allah menghendaki kamu kaya. Tidak mesti prosesnya kamu harus rajin mekaya dulu. Allah menghendaki kamu pinter. Itu tidak harus melalui proses kamu belajarnya lama dulu. Tinggal kun fayakun juga selesai. Nah, makanya kita melihat itu akan menjadi berbeda. Bukan. Ini dari sudut pandang, ini begini ya. Kita boleh mengatakan bumi ini terhampar. Boleh. Allah juga mengatakan waja'anal arda firasya. Tetapi ketika Anda dibawa oleh Allah keluar dari planet bumi, tuh lihat, kullun fi falakin yasbahun. La syamsu tajri wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika huwa taqdirul azizil alim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Anda akan melihat bagaimana bumi berotasi, bagaimana bumi itu berevolusi sekitar matahari. Anda akan melihat bagaimana bulan itu mengorbit sekitar bumi ketika Anda di luar planet bumi. Ketika Anda di bumi, Anda mengatakan bumi mendatar. Itu kan persoalannya. Jangan ngotot bahwa saya melihat sendiri matahari bergerak dari timur. Iya betul. Itu relativitas Anda ketika kakinya menginjak bumi. Baru Anda yakin bahwa bukan matahari yang berputar, tapi bumi yang berrotasi. Ketika jabatan Anda berbeda, Anda melihat sesuatu akan berbeda. Sekarang Anda melihat pondok cadang pingan seperti apa. Nah, ketika kamu jadi menteri agama, Anda akan melihatnya berbeda. Santri melihat pondok cadang pingan akan berbeda dengan seorang presiden melihat cadang pinggan. Orang yang senang pada saya akan melihat cadang pinggan lain dengan orang yang membenci saya. Pondok apa juga kah? Si pondok nih gaji sakur, pengen jadi dukun, kok neng mereka? Ya iya itu nyata kok. Sampai dihalang-halangi, dihadang di jalan, jangan mondok ke sini. Saya bilang gak ada urusan. Kalau mondok mereka beli-beli ya memang kita ngundang. Silakan halang-halanginya. Saya tidak pernah memberikan perlawanan pada orang yang memusuhi saya. Karena saya ansih lagi bekerja kepada Allah, gak ada urusan. Kalau Allah saatnya memberikan rezeki kepada saya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi.
Tapi ketika Allah sedang menutup keran rezeki saya, tidak akan ada seorang pun yang bisa membukanya kok. Bagiku Allah adalah segala-galanya. Selesai. Paham tak beliin? Seru kalang-kalangan apakah bisa? Yuk. Saya kira ini sikap kita. Makanya hablum minallah wa hablum minan nas itu teori untuk orang Yahudi. Kalau kita hanya hablum minallah saja, hablum minan nas mah hanyalah manifestasi dari hablum minallah kita. Saya yakin ketika saya hubungannya baik dengan Allah, saya yakin saya pasti akan baik dengan hubungan dengan kamu kok. Iya, tapi iya ribet. Jadi orang salah dalil maning hablum minallah, hablum minan nas apanya? Sok dibaca lagi, itu kan ayat untuk orang Yahudi, bukan untuk kita. Lah ya kan makanya. Jadi orang membaca ayat ketika terpisah satu ayat sendiri tidak akan sama kalau kita membaca secara lengkap satu surat itu sendiri. Surat itu sendiri tidak akan lengkap kalau kita tidak baca seluruh Al-Qur'annya. Paham begini? Lah ya. Kita membaca cadang pinggan akan lebih lengkap kalau kita membaca Indramayu. Oh, posisinya di sini, daerah perbatasan, dekat ke Cirebon, dekat sini. Indramayu tidak akan bisa jelas kalau kita lihat dari konteks Jawa Barat. Oh, berarti Indramayu adalah wilayah kabupaten yang paling terluas. Posisi Indramayu adalah gudang padi, lumbung padi bangsa Indonesia. Jawa Barat akan tidak akan artinya kalau kita tidak membaca seluruh Pulau Jawa. Ternyata Pulau Jawa ini adalah pulau yang paling layak dihuni orang daripada di tempat yang lain. Di Irian Barat gambut gitu, nggak ada yang cocok. Di Sumatera banyak gunung-gunung yang terjal sekali. Di Timur Leste apalagi sana. Yang paling nyaman adalah di Pulau Jawa. Makanya ngumpul di Jawa tuh. Pulau Jawanya yang paling nyaman di Jawa Barat. Jawa paling enak Indramayu. Sing paling enak Indramayu. Bandung ke parini ake telembuk ake orang. Iya enak. Wong sugih Indramayu swarga. Iya sugih yang Saudi nggak bisa apa-apa saudaraku. Ya kan seperti itu. Guyon kan makin gitu. Iya artinya bahwa kita juga melihat Al-Quran seperti itu. Jadi baca surat ini tolong sebelumnya baca, sesudahnya baca. Kalau perlu satu surat itu dibaca. Surat itu di mana posisinya? Ya kita baru paham kalau kita baca seluruh surat itu. Ya kan seperti itu. Jadi globalisasi, pemahaman secara global itu penting dulu. Sekarang begini. Kita pertama kali melihat ada sepeda lewat. Yang kita lihat rujinya apa sepedanya? Bukan banyak dulu enggak? Enggak dong. Kita lihat sepeda secara keseluruhan. Layab sepeda. Nah setelah sepeda itu kita tangkap gambarnya, baru secara terperinci kita akan melihat bagian-bagian pentingnya. Bane wis alus kini gundul kan kudu ganti. Rujin wis pada karatan dulu. Pelek ya wis pada meleot. Sebelum kita melihat pelek meleot, ruji karatan ban gundul, kita harus melihat sepeda itu secara keseluruhan. Walau bagaimanapun kita mengatakan ini sepeda bagus. Iya kan? Kalau kita ngelihat langsung peleknya yang berkarat, kita akan mengatakan tidak bagus. Soalnya sepeda itu sepeda zaman Belanda. Karena sepeda apa sih? Dames sing. Iya, dames sing cek kan. Himber teh dames. Himber mahal. Iya, ya tinggal ganti pelek saja udah bagus gitu. Nah, saya kira kita menilai seseorang pun ini begini ya, ini terakhir. Menilai orang hebat dari mana Anda melihat hebat? Ini orang salah-salah menilai semua.
Anda melihat orang hebat kan dari sisi kesuksesannya kan. Berapa banyak dia menghimpun materi, seberapa ilmu pengetahuannya, kekuasaannya, pangkatnya jadi apa. Itu kan yang menjadi tolak ukur kehebatan orang. Nah kalau Man Kadim hebat enggak? Selagi Anda menilai kehebatan orang dari keberhasilan-keberhasilan, Anda belum tahu benar. Saya tidak akan menilai orang hebat karena dia berhasil. Bagi saya, keberhasilan seseorang itu bukan wilayah kerja dia. Saya lebih melihat bagaimana etos kerja seseorang. Sekalipun dia tidak berhasil jadi orang kaya, saya tetap mengatakan dia hebat. Nandur pari, enang orang, dibabat, ditraktor maning, tandur maning, tidak putus asa. Dipangan tikus, babat maning, traktor maning, tandur maning, tidak putus asa. Kelem banjiran, log-log kabeh, babat maning, traktor maning, tandur maning, tidak putus asa. Tandur maning, babat maning, traktor maning, pupuk maning, kering kerontang, langka banyune, gagal maning, babat maning, terus sampai akhirnya entok kabeh kari celana poket baik. Tapi dia masih tetap menanam padi. Itulah orang yang paling hebat di mata saya, karena tugas dia dilahirkan menanam padi yang tidak pernah jadi, dilakoni sampai tekang mati. Itulah yang paling hebat. Yang hebat bukan kiai yang santrinya banyak, tidak ada urusan. Sekalipun hanya 3 orang santri, tapi dia tetap breng sembayang, breng ngaji, breng sembayang, breng ngaji. 30 tahun santrinya telu bae, tetap berjalan sampai mati santrinya telu. Itu kiai hebat. Paham deh? Kalau tidak begitu bagaimana Anda menilai? Anda keliru semuanya. Nah itulah jadi persoalan. Iya. Kalau begini Anda tidak melihat orang-orang hebat di sekitar Anda. Masya Allah, bitar miki, dia tukang buru ngoyo seumur urip nang. Tapi dia mengatakannya wis bokat nasib kita kudu dadi wong melarat, tek lakoni mangsa urungan. Ngelacur tidak, mencuri tidak, tetap bahkan ditongor-tongor ning majikane, dia tetap tersenyum. Paham liking ke? Bengi wis atop becere kita turu ya terus bagas ngantuk mang. Ora bisa Pak Kiai, kenapa? Durung sembahyang isya kita nih. Padahal masa Fatihah masih walam bedolin. Bagi saya itu hebat kok. Paham nggak? Nah itulah persoalannya. Saya ingin betapa sulitnya merubah pikiran, memerdekakan negeri ini dari penjajahan lebih mudah daripada memerdekakan pikiran-pikiran kamu.